Nama saya Vincent Wijaya dan kali ini saya akan membahas mengenai chapter 1 tentang living in a network-centric world. Kita tahu jaringan sekarang sangatlah penting karena jaringan dapat mempengaruhi bagaimana kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita sehari-harinya. Misalnya saja dengan menggunakan online banking kita dapat mengetahui rekening kita yang ada di bank tanpa harus pergi ke bank. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana berita-berita terbaru yang ada saat ini. Kemudian adanya weather forecast atau suatu situs yang dapat memberitahukan kita mengenai cuaca saat ini atau cuaca esok hari, dan juga dapat membantu kita dalam mengetahui bagaimana kondisi jalanan saat ini, apakah itu macet atau tidak, sehingga kita dapat mengetahui rute apa yang tercepat. Kemudian dengan adanya jaringan kita dapat berkomunikasi dengan secara lebih leluasa. Misalnya saja dengan menggunakan IM atau instant messaging, itu merupakan suatu komunikasi langsung yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk ketikan teks. Kemudian ada wiki, itu merupakan salah satu situs website yang terbuka untuk umum sehingga orang-orang dapat saling berbagi informasi antara satu dengan yang lain. Kemudian ada blog, itu merupakan situs web yang dibuat oleh individu untuk berbagi informasi antara individu tersebut terhadap orang lain. Kemudian ada podcasting, itu merupakan website di mana orang-orang dapat mendownload file-file suara atau lagu. Kemudian dengan adanya jaringan itu dapat mempengaruhi dalam hal pembelajaran. Misalnya saja mengenai perkuliahan, itu antara mahasiswa dan dosen dapat saling berkonsultasi tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi mereka cukup menggunakan jaringan internet untuk saling berkomunikasi, dan akhirnya mereka dapat saling mempelajari satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Kemudian dengan adanya jaringan, segala hal dapat menjadi mudah. Misalnya saja dengan adanya jaringan kita dapat mencari hiburan secara online, kemudian bisa bermain game secara online. Itu pun sangat sering digunakan oleh para kalangan remaja. Atau kita juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mencari suatu komunitas online untuk saling berbagi informasi. Dan juga dengan adanya jaringan internet kita dapat berbagi hal-hal seperti file suara atau video atau data-data yang kita miliki kepada orang lain, sehingga orang-orang lain dapat memiliki informasi yang kita miliki. Baiklah, sekian mengenai chapter 1 kali ini. Sekian dan terima kasih.